Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang imunomodulator. Yang pertama-tama akan dibacakan oleh Nur Afni. Baik, langsung saja. Apa itu imunomodulator? Imunomodulator adalah zat atau substansi yang dapat memodifikasi respon imun terhadap antigen dari dalam maupun luar tubuh atau benda asing yang mengancam kesehatan. Selanjutnya, patofisiologi penyakit imunitas dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu faktor lingkungan, genetik, neuroendokrin, dan hormonal. Dari keempat faktor ini terjadi gangguan imunitas. Imunitas disebabkan oleh gangguan clearance mekanis dan gangguan clearance mekanis dipengaruhi oleh DNA dan apoptosis sel. Di DNA dan apoptosis sel terjadi antigen presenting sel sehingga memproduksi sitokin berlebihan di sel T dan sel B. Kemudian aktivitas kontrol suppresor dan kontrol biotik menghilang di sel B. Kemudian di sel B terjadi autoantibody. Di DNA dan apoptosis sel juga terjadi aktivasi kompleks komplement imun. Di autoantibody juga terjadi aktivasi kompleks komplement imun sehingga terjadi kerusakan jaringan. Selanjutnya, farmakologi penyakit imunitas, yaitu ada 2 obat, yaitu obat simetidin dan obat levamisol. Peran simetidin terhadap efek imunologis berbagai penyakit dan efektivitas monoterapi simetidin terhadap penyakit kulit masih harus dibuktikan lebih lanjut. Namun simetidin tampak paling efektif apabila digunakan sebagai kombinasi dengan obat lain. 9L12 akan meningkatkan aktivasi sel NK dan produksi IFNY sehingga mengakibatkan pergeseran respon imun ke arah T helper 1. Simetidin juga meningkatkan aktivitas antigen presenting cell atau APC sel dendrit, sedangkan obat levamisol ini menstimulasi dan mensupresi respon imun terhadap berbagai antigen. Levamisol bekerja pada limfosit B dan T, walaupun efeknya terhadap limfosit T lebih bermakna berupa aktivasi dan peningkatan motilitas limfosit T. Juga meningkatkan fagositosis makrofag, meningkatkan pelekatan dan kemotaksis neutrofil, serta meningkatkan pembentukan antibodi terhadap berbagai antigen. Levamisol juga dapat menstimulasi reaksi bersensitivitas tipe lambat melalui proliferasi sel T helper atau TH1 dan produksi interleukin 12, IL-12, interferon Y, IFNY, dan atau penurunan jumlah produksi T helper 2 dengan efek pada IL-4, IL-5, dan IL-10,4. Aktivitas IL-2 yang meningkat akan mempengaruhi IL-18 untuk menstimulasi produksi interferon Y sehingga terjadi pergeseran keseimbangan respon imun ke arah T helper 1. Levamisol juga menekan kadar serum imunoglobulin E. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Afifah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan dan kandungan yang digunakan sebagai imunomodulator, yaitu Echinacea atau Echinacea purpurea.
Dalam pemanfaatannya, esinase digunakan sebagai obat sakit gigi, gangguan saluran pernapasan, batuk, demam, berbagai infeksi gigitan ular, gigitan serangga, dan menambah stamina, dan yang menunjukkan fungsinya sebagai antibiotik ataupun sebagai imunomodulator. Imunomodulator merupakan pembantu untuk mengoptimalkan sistem imun. Ada juga mekanisme zat aktif yang berkhasiat. Mekanisme kerja asinase. Pengobatan penyakit infeksi oleh asinase disebabkan oleh kemampuan untuk berperan sebagai antiinflamasi dan imunostimulan dengan memicu kerja limfosit, meningkatkan fagositosis dan menginduksi produksi interferon. Epropere dapat memacu makrofag untuk menghasilkan sitokin yang akan membantu regulasi sistem imun. Kultur makrofag yang mendapat stimulan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materinya, yaitu yang kedua, kandungan zat aktif esinase. Menurut Burik tahun 1997 menyebutkan bahwa tanaman esinase mengandung 7 kandungan bahan aktif, yaitu polisakarida, flavonoid, asam kafeat, minyak atsiri, poliasetilen, alkilamida, dan miscellaneous. Polisakarida yang larut air berfungsi sebagai stimulan terhadap ketahanan tubuh, sedangkan komponen larut lemak berfungsi untuk meningkatkan fagositosis sel. Akar dari asinase mengandung arabinogalaktam, glikoprotein, dan flavonoid yang berfungsi untuk meningkatkan respon imun. Fraksi polimer berfungsi menstimulasi produksi antibodi dan makrofag untuk produksi interleukin secara in vivo. Selain itu, esinase purpurea berfungsi sebagai antiviral. Selanjutnya, toksisitas dan aturan pakai atau dosis. Pemberian esinase purpurea dengan dosis 6 mg per kilogram berat badan per hari dapat meningkatkan titer antibodi yang rusak serta meningkatkan jumlah sel fagosit dan makrofag. Baik, mungkin hanya itu dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.